teman-teman yang hebat. Saya membawa kertas. Bisa lihat kertas putih ini. Putih, bersih, polos. Ya. Saya akan remas menjadi sebuah bola. Kemudian saya buka kembali. Perhatikan. Kertas ini yang tadinya mulus, bersih, putih, lecek. Ada bekas lipatan-lipatan bekas remasan. Kertas ini adalah diri kita. Ibarat diri kita itu seperti hati. Hati kita yang terluka oleh perkataan yang negatif, yang menyakiti hati kita. Perkataan-perkataan yang negatif itu yang menyakiti hati kita, itu akan membekas di hati kita. Meskipun kita sudah memaafkan, tapi tidak akan hilang. Kok bisa? Saya ingat perkataan almarhum Gus Dur. Ketika di suatu acara talk show, Kick Andy kalau tidak salah, almarhum berkata, sesuatu yang terjadi pada diri saya itu sudah saya maafkan. Tapi saya tidak lupa. Nah, itu dia. Jadi, hari ini, malam ini, topik kita adalah kekuatan dari kata-kata. Bersama saya, Yogo Lelono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata itu sering tidak sengaja kita ucapkan. Ya. Khususnya sekarang di zaman internet, digital, medsos. Kita bisa berkata-kata tanpa harus dengan menggunakan mulut, tapi dengan jari-jari. Ya, dengan jari-jari mengetik sesuatu, mengkomen, ya, dengan kata-kata yang kebanyakan negatif keluar. Nah, kata-kata yang negatif itu secara tidak langsung akan bisa mengakibatkan satu, putusnya hubungan, baik kekeluargaan, silaturahmi, apapun itu. Bahkan bisa menimbulkan suatu permusuhan. Ya. Jadi, kata-kata itu sangat kuat kekuatannya. Oke. Nah, bagaimana kita menyikapi terhadap kekuatan dari kata-kata tadi? Teman-teman harus tahu. Kita ada 4 hal yang harus kita sikapi terhadap kekuatan dari kata-kata. Pertama, berpikir dahulu sebelum berkata. Maksudnya apa? Kita harus lihat dampaknya. Ketika kita ingin berkata terhadap lawan bicara kita, ya, apakah nanti perkataan saya ini akan berdampak positif atau negatif terhadap dia? Membantu atau menyakitinya? Itu yang pertama. Yang kedua, selalu gunakan kata-kata yang positif. Allah sudah berfirman, jagalah perkataan dan ucapkanlah hal-hal yang baik-baik. Karena apa yang baik-baik atau yang positif itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh, contoh seperti ini. Kalian sehari-hari, misalnya di sekolahan, anak-anak sering, anjir. Nah, seperti itu kan. Akhirnya teman bilang, anjir juga. Wah. Kemudian ada yang ngomong berkata, menyebutkan nama orang tuanya, misalnya. Budi, Pak Ijo. Seperti itu lagi. Jadi, sesuatu yang negatif akan kembali negatif kepada diri kita. Dan itu melukai hati biasanya. Ya. Kalau misalnya kita ucapkan sesuatu yang positif, terima kasih kembali. Itu suatu hal yang positif. Kalian pernah tahu
suatu penelitian orang Jepang atau siapa saya lupa, ada air, ya, air ketika kita ucapkan terima kasih, ya, itu apa? Molekulnya berubah menjadi bintang. Kita baca bismillah, berubah. Tapi ketika kita ucapkan sesuatu yang negatif, misalnya suatu nama, misalnya Adolf Hitler, atau sesuatu yang negatif, itu tidak beraturan bentuknya. Lihat. Allah Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci. Allah yang menciptakan itu. Dari hal-hal seperti itu kita bisa belajar. Kenapa? Karena kita sudah ditanya di Quran. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Apakah kamu orang berakal? Kalau kamu berakal, gunakan akalmu. Oke? Ya. Jadi keluarkanlah kata-kata yang positif. Karena itu akan kembali kepada kita. Jika kita setiap hari menggunakan kata-kata yang negatif, maka kita bukan orang berakal. Gitu. Paham ya? Jadi, gunakanlah mulai sekarang kata-kata yang positif. Yang ketiga, ucapkanlah kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. Kalau tidak jelas atau tidak mudah dipahami, akan terjadi suatu kesalahpahaman nanti. Berdampak ambigu. Oke? Seperti itu. Contoh misalnya, kalian pernah WA? Kata-kata WA berbeda ketika kita ucapkan sesuatu. Maksudnya akan berbeda ketika kita berbicara langsung dengan yang akan kita temui atau kita ingin bicara. Jika tidak ada nada, itu akan berarti beda. Bahasanya ambigu di WhatsApp atau apa. Jadi lebih baik pakai voice note jika ingin memperjelas. Atau kita kadang berkata kepada orang itu, terlalu cepat. Jadi harus jelas dan tepat. Nah, dan yang terakhir, kita harus berempati ketika kita ingin berbicara. Apa itu empati? Lihat lawan bicara kita. Jika dia sedang sedih, maka kita harus mengeluarkan kata-kata yang tidak menambah kesedihannya. Gitu loh. Ya. Jangan malah berkomedi atau apa. Mungkin kalau niat kita ingin menghibur bisa. Tapi kita harus lihat kondisi. Kita harus bisa berempati terhadap kondisi lawan bicara kita. Jadi ada berapa? Ada 4. Pertama, berpikir dahulu sebelum kita berkata. Kedua, gunakan kata-kata yang positif. Karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketiga, jelas dan tepat. Dan keempat, gunakan empati. Jadi itu 4 hal itu yang sikap kita terhadap kekuatan dari kata-kata. Ya. Jadi kata-kata itu harus kita gunakan atau ucapkan secara bijaksana. Karena kata-kata itu bisa menciptakan dunia kita. Apakah dunia kita nanti positif atau negatif atau baik. Jadi gunakanlah dengan bijaksana kata-kata. Oke? Jadi ya seperti itu. Remeh memang kata-kata. Tetapi sangat beresiko besar jika kita remehkan. Ya. Maka mulai sekarang, ayo kita berkomitmen pada diri kita sendiri untuk mulai hari ini, gunakanlah kata-kata yang baik, yang positif, tidak melukai hati orang lain. Agar apa? Agar Tuhan ridho, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita setiap saat dan memberkahi hidup kita. Senang berbagi kepada kalian hari ini. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.